menjelaskan di video proses panen buah belimbing dengan menggunakan sistem cerdas berdasarkan bentuk dan warna buah untuk menentukan tingkat kematangan buah, apakah buah dalam keadaan matang, belum matang, atau dalam keadaan busuk. Buah belimbing adalah salah satu buah yang cukup populer di masyarakat, mudah ditemukan baik di desa maupun di perkotaan besar. Buah belimbing kaya akan serat dan vitamin C. Dalam satu buah belimbing berukuran sedang sekitar 90 gram, setidaknya terkandung 3 gram serat, 1 gram protein, serta dapat memenuhi 52% kebutuhan harian tubuh akan vitamin C. Selain kaya serat dan vitamin, buah belimbing juga dikenal dengan rendah kalori. Berikut kita akan melihat proses pemilihan buah belimbing yang dalam keadaan matang dan siap untuk dipanen. Belimbing yang baik memiliki permukaan kulit yang halus dan mulus. Warnanya kuning atau orange cerah. Belimbing yang baik umumnya tidak memiliki rusuk-rusuk yang tidak bertekstur. Umumnya, rusuk-rusuk pada belimbing itu melengkung dan membentuk seperti bujur dan tidak berkerut pada bagian rusuknya ataupun kulitnya. Pada belimbing yang sudah matang ataupun sudah kekuningan, kandungan air pada belimbing lebih banyak ketimbang belimbing yang masih hijau. Rasanya pun lebih manis dan kandungan vitaminnya pun juga meningkat. Umumnya, buah belimbing yang sudah matang memiliki diameter buah berkisar antara 5-12 cm dengan berat sekitar 200-500 gram. Tadi kita sudah melihat proses pemilihan buah belimbing dalam kondisi sudah matang dan siap untuk panen. Kemudian selanjutnya kita akan melihat buah belimbing dalam kondisi setengah matang menuju ke tingkat kematangan yang sempurna yang juga siap untuk dipanen. Berikut tampilannya. Untuk buah belimbing yang masih setengah matang atau hampir matang, umumnya memiliki warna yang kekuningan atau kuning hijau atau hijau muda namun sedikit kekuningan. Kadar airnya pun juga belum banyak, buahnya cenderung sedikit lebih kecil, dan rasa buahnya pun cenderung lebih masam. Walaupun ada beberapa pengecualian belimbing-belimbing tertentu yang walau nyaris hampir matang, tapi memiliki rasa yang sedikit asam manis. Umumnya, bagian rusuk belimbing yang masih setengah matang lebih hijau pekat. Bagian batangnya terkait erat pada dahan utama dan tidak gampang jatuh. Tadi kita sudah melihat tampilan buah belimbing yang siap matang, yang matang sempurna, kemudian ada juga yang setengah matang. Selanjutnya kita akan melihat tampilan buah belimbing yang belum matang dalam keadaan baik. Berikut tampilannya. Buah belimbing yang masih mentah umumnya berwarna hijau tua, bahkan hijau pekat, memiliki rasa yang asam, bahkan cenderung lebih pahit. Ukuran buahnya terlihat lebih kecil, tidak seperti belimbing yang sudah matang pada umumnya, dan belimbing yang masih mentah ini cenderung lebih mudah terserang hama ataupun penyakit. Ada beberapa belimbing yang masih mentah terkadang mati dan busuk sebelum dia berkembang menjadi belimbing yang sudah matang. Untuk itu, agar terhindar dari hama dan penyakit, pada umumnya petani-petani belimbing ini akan membungkus belimbing yang masih mentah dengan plastik. Tadi kita sudah melihat dua jenis belimbing yang siap untuk dipanen, yaitu dalam keadaan matang sempurna dan setengah matang. Selanjutnya adalah kondisi buah belimbing yang tidak bisa dipanen, yaitu buah belimbing yang terkena hama.
Berikut tampilannya. Bila Anda melihat belimbing di pohon ataupun membeli belimbing, akan lebih baik jika Anda memperhatikan bagian permukaan dari kulit belimbing tersebut. Ada beberapa belimbing yang berkerut ataupun terlihat layu ataupun terdapat ruam yang disebabkan karena mengkerutnya kulit belimbing sehingga tidak terjadi penyerapan yang baik terhadap pertumbuhan belimbing. Karena bisa jadi kesegarannya sudah hilang atau sudah terlalu lama tidak dipanen. Pastikan kulit belimbing masih segar dan kencang. Kalau Anda lihat, pada ciri-ciri dari belimbing, ada beberapa belimbing bisa dilihat dari rusuknya. Ciri-ciri dari rusuk-rusuk yang dimiliki oleh belimbing, apabila Anda melihat rusuk dari belimbing tersebut nampak penuh, maka ini dapat menjadi indikasi bahwa kematangannya merata sehingga akan manis dan lezat saat dikonsumsi. Jadi, apabila Anda ingin mendapatkan belimbing yang manis, pastikan memilih belimbing dengan rusuk-rusuk yang penuh dan hindari belimbing-belimbing dengan rusuk-rusuk yang tidak memiliki tekstur yang baik ataupun kulit-kulit yang berkerut dengan tekstur yang kurang baik. Yang terakhir pada jenis buah belimbing adalah jenis belimbing yang membusuk di pohon. Jenis belimbing ini tidak bisa dipanen. Berikut tampilannya. Umumnya, belimbing yang baik tidak memiliki corak kecoklatan atau ruam-ruam di kulit dan dagingnya. Namun, pada kenyataannya, beberapa belimbing tersebut mengalami kondisi yang tidak baik seperti belimbing pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh hama ataupun penyakit. Hama yang bisa menyerang belimbing ini termasuk lalat buah atau kutu daun, semut rangrang, ataupun kelelawar. Seperti lalat buah atau dengan nama latin Dacus pedestris, merupakan lalat coklat kekuningan dengan 2 garis membujur yang memakan kulit buah pada belimbing. Umumnya lalat betina meletakkan telur pada kulit buah, kemudian menetas menjadi larva. Larva inilah yang kemudian merusak daging buah belimbing hingga menyebabkan busuk dan berguguran. Umumnya dilakukan dengan cara pembukusan buah pada stadium pentil umur 1 bulan dari bunga mekar, mengumpulkan dan membakar sisa-sisa tanaman yang berserakan di bawah pohon, memasang seks feromon seperti metil eugenol dalam botol aqua bekas. Hal ini dapat membuat lalat buah atau Dacus pedestris ini tidak dapat bertelur di dalam atau bersarang di belimbing buah dan kulit belimbing tersebut. Bercak daun. Penyebabnya itu terjadi bercak-bercak klorotik berbentuk bulat dan kecil-kecil pada anak daun. Daun yang terserang berat menjadi kuning dan rontok bahkan sampai gundul pada tanaman muda atau stadium bibit. Hal ini menyebabkan belimbing-belimbing sedikit mengalami bercak-bercak kecoklatan pada bagian kulitnya. Terlihat di dalam video ini ada belimbing-belimbing yang mengalami bercak kecoklatan, berbentuk bintil-bintil kecoklatan, bahkan mulai busuk dari ujung belimbing hingga sampai ke pangkal belimbing. Bahkan ada beberapa belimbing muda yang langsung busuk terkena penyakit ataupun juga dengan hama. Ada beberapa belimbing-belimbing yang masih kecil namun sudah menjadi busuk sebelum dia tumbuh menjadi belimbing dewasa. Tadi kita sudah melihat ada 5 jenis buah belimbing, yaitu yang 2 pertama adalah matang sempurna dan setengah matang. Kedua jenis tersebut adalah siap untuk dipanen. Kemudian 3 jenis terakhir yaitu buah yang belum matang, kemudian ada yang terkena hama ataupun membusuk di pohon. Ketiga jenis tersebut tidak siap untuk dipanen. Selanjutnya adalah penerapan sistem cerdas untuk melakukan klasifikasi
buah mana yang siap untuk dipanen dan tidak siap untuk dipanen. Dalam penerapan sistem cerdas untuk pendeteksi kematangan buah belimbing, secara umum dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan akuisisi citra, yaitu dilakukan dengan cara pengambilan citra buah belimbing, kemudian diambil fitur-fiturnya seperti warna ataupun bentuk dari buah tersebut, kemudian dari fitur tersebut dimasukkan kepada sistem machine learning atau deep learning. Seperti contoh pada bagian berikut, yaitu yang pertama adalah kita harus mengambil citra sampel belimbing, yaitu dari 5 kategori tersebut harus mewakili semuanya. Ada citra buah yang matang sempurna, ada citra buah belimbing yang setengah matang, ada yang terkena hama, ada yang belum matang, ada juga dalam keadaan busuk. Kemudian dari masing-masing citra tersebut kita buatkan labeling atau pengelompokan berdasarkan tiap-tiap kategori. Setelah itu dilakukan konversi warna. Biasanya dari warna RGB diubah ke ruang warna HSV atau YCBCR. Kemudian kita ambil ekstraksi fitur warnanya, kemudian kita masukkan ke dalam algoritma machine learning. Salah satu algoritma machine learning yang biasa dipakai adalah algoritma support vector machine. Setelah berhasil dilakukan, maka sistem akan menghasilkan model classifier. Model classifier ini adalah mesin utama yang akan mengelompokkan citra atau gambar dari buah belimbing menuju tiap-tiap kategorinya. Jadi selanjutnya adalah kita akan memasukkan citra belimbing yang akan kita cek apakah buah ini sudah bisa dipanen atau tidak layak panen. Kemudian nanti sistem akan memunculkan atau menghasilkan hasil prediksi atau klasifikasi ke dalam 5 kategori tersebut. Dengan menggunakan sistem cerdas ini, kita bisa melakukan kategorisasi atau klasifikasi 5 jenis kategori buah belimbing. Demikian video ini untuk melakukan proses klasifikasi buah belimbing untuk menentukan tingkat kematangan dan untuk menentukan apakah buah belimbing siap untuk dipanen. Video ini digunakan sebagai modul ajar bagi mahasiswa Universitas Gunadarma yang sedang melakukan studi independen ataupun magang di UJ Teknopark. Terima kasih.